Assalamualaikum. Nah, hari ini kita akan lanjut sejarah Rokan Hilir mengenai asal mula Sintong. Disclaimer dulu ya, bahwa video ini diambil di bagian Siapi Api, bukan di daerah Sintong. Banyak versi tentang mitos asal mula kata Sintong. Pertama, berasal dari Batak Toba. Sintong bermakna baik. Konon, cerita beberapa orang komunitas suku Batak Toba yang bermukim di bagian hulu Sungai Rokan menghilir, menggunakan perahu mencari-cari kawasan baru. Tujuan mereka untuk mencari kawasan peladangan yang lebih baik. Setiap mereka menjumpai anak sungai, mereka pasti memasukinya untuk mencari tahu tentang kondisi tanah. Banyak anak sungai yang sudah mereka masuki dan sampailah mereka pada anak sungai yang semakin ke arah hilir. Mereka memasuki anak sungai itu. Mereka melihat kondisi anak sungai itu lebih baik dibandingkan dengan anak-anak sungai sebelumnya. Setelah itu, mereka berkayuh lagi semakin ke hulu. Ternyata kondisi anak sungai itu juga memang lebih baik dibandingkan dengan yang lainnya. Mereka berkayuh terus hingga sampai pada hulu anak sungai itu. Berkali-kali sesama mereka menyebutkan Sintong. Sintong, 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 Sintong. Dalam dialek mereka, Sintong bermakna baik. Akhirnya dikenalilah anak sungai itu sebagai Sungai Sintong. Dahulu ada serangan dari orang-orang Batak yang berusaha mencari putri hijau untuk dijadikan permaisuri raja mereka. Di kawasan itu mereka menemukan negeri Tefah kosong ditinggalkan orang. Akan tetapi mereka tetap yakin bahwa putri hijau pasti masih berada tinggal di negeri itu. Maka mereka berkata dalam bahasa Mandailing, "Di Sintong, memang di sini." Istilah inilah yang dipercaya asal mula kata Sintong. Versi lain tentang mitos asal mula nama Sintong bermula dari nama candi yang terdapat di kawasan itu. Ada sebuah candi peninggalan komunitas masyarakat pemeluk Hindu. Peninggalan kerajaan Sriwijaya. Namanya Candi Sintong. Konon, ramai sekali sebelum Islam datang, orang mengunjungi kawasan ini untuk beribadah. Konon pula, nama candi ini berasal dari nama saudagar Cina yang menetap di Melaka. Setengahnya mengatakan saudagar Cina ini menetap di Palembang atau Palembang, yang berniaga sampai di kawasan Sungai Rokan. Namanya Chin Tiong. Nama ini bukanlah nama sesungguhnya. Menurut kabar, nama saudagar kaya ini adalah nama-nama timbangan oleh sesama saudagar dari Inggris. Kebiasaan orang-orang Inggris memanggil setiap orang Tionghoa itu dengan sebutan Chin. Berasal dari panggilan populer terhadap Raja Chin Su Hua yang sangat ternama. Sebagai nama pangkal dan kata Tiong, kata lain dari Tiongkok atau Tionghoa, sebagai nama kedua. Chin Tiong termasuk pemeluk Hindu yang taat sehingga dia mendirikan candi di kawasan anak sungai yang diyakini memiliki panorama yang lebih indah dibandingkan dengan anak-anak sungai lainnya. Nalurinya telah membawakan dia dan anak buahnya ke anak sungai yang indah itu. Candi pun dibangun di kawasan hulu sungai yang mereka beri nama Candi Chin Tiong. Lama-lama penyebutan nama candi ini berubah menjadi Candi Sintong. Versi lain juga mengatakan kata Sintong juga berasal dari nama sungai, yakni Sungai Sintong. Konon, Raja Harimau dan Raja Ganjut, Mubalik bersaudara dari Melaka, masuk ke daerah Rokan untuk mengembangkan agama Islam. Ketika itu, perahu mereka yang menyebabkan mereka berhenti
dan bermalam pada suatu tempat di kawasan sungai, tepatnya di desa Sintong sekarang. Semalaman mereka berada di tempat itu, terdengar suara kata tidak henti-hentinya berbunyi, entong, 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 dan seterusnya. Maka keesokan harinya, sewaktu dua membalik itu akan meninggalkan tempat tersebut, diberilah tempat itu dengan nama Si Entong atau Sintong, dan akhirnya berubah menjadi Sintong. Kerajaan Sintong berada di hulu sungai Sintong, kira-kira 1 kilometer dari muara sungai Sintong, anak sungai Rokan. Tidak banyak catatan tentang kerajaan ini. Selain catatan cerita secara lisan, ada sebuah situs yang penting dari kerajaan ini, yaitu berupa candi yang pernah diteliti oleh tim arkeologi dari Dinas Bud Senipar Provinsi Riau. Namun demikian, keberadaan candi tersebut sudah sangat rusak dan kemungkinan sulit dilakukan rekonstruksi. Menurut cerita lisan masyarakat setempat, situs itu merupakan tempat ibadah nenek moyang masyarakat Sintong sebelum Islam masuk. Berubahnya keyakinan mereka dari agama lama diperoleh dari pengaruh mubalik-mubalik dan serbuan pasukan yang berasal dari Pasai dan Aru. Kerusakan yang cukup parah justru telah berlangsung sejak zaman pemerintahan Belanda. Situs ini digali masyarakat karena dianggap menyimpan benda berharga berupa harta karun, seperti emas, perak, dan batu-batu mulia yang mahal harganya. Keadaan ini diperburuk lagi ketika masyarakat Sintong dan Sedinginan membuat masjid dan mereka kekurangan batu bata. Maka batu candi ini diangkut untuk pembangunan masjid di tempat itu. Selain situs agama masyarakat Sintong masa lalu, ada lagi yang menarik, yaitu mitos kecantikan Putri Sintong yang tiada tolok bandingnya. Kecantikan Putri Raja Sintong yang terkenal ini sempat pula mengorbankan nyawa seorang anak Raja Pekaitan yang terjatuh ke dalam sungai Rokan bersama kudanya akibat menyaksikan kemolekan Putri Sintong yang sedang mandi. Demikian cerita dari asal mula nama Sintong.